وقال أحمد بن حنبل عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تذاب أصلا في مدى الزمن يا رب منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سف يا ذا بمختتني هذه الخصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وسراق ومن محن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Wa qala Ahmad bin Hanbal وقال أحمد بن حنبل قال لنا الشافعي أنتم أعلم بالحديث مني فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى نأخذ به والعشرون ini bab terakhir atau bagian terakhir dari bab ke-5 Al-Babul Khamis. Ini fasal terakhir kelas terakhir dari bab ke-5. Tak terasa sudah separuh daripada buku ini ya. Wal 'ishruna
Kalau kita baca wal ishruna berarti atasnya itu ketahuan tadi ya. Wattasi'u asyara berarti karena kemarinnya wal ishruna pakai waw ya. Walaupun kemarin kita bacanya wattasi'a asyara boleh juga. Wattasi'a asyara itu zaraf. Wattasi'a asyara itu yang kemarin itu yang ke-19. Tapi kalau pakai wattasi'u asyara itu merupakan ganti dari bab ya. Wattasi'u asyara yaitu bab yang ke atau fasal yang ke atau fasal. Wattasi'u itu menjadi sifat atau menjadi badal daripada yang bagian pertama. Kan ada berapa kemarin, misalnya ada 20, maka rinciannya yaitu wattasi'u asyara. Tapi kalau dibaca wattasi'a itu tempat atau waktu, tempat yang ke-19 pakai kata-kata begitu. Kalau pakai fathah wattasi'a itu namanya zaraf. Zaraf itu menunjukkan tempat atau masa yang ke-19 atau tempat yang ke-19 itu kalau pakai fathah. Tapi ternyata di bawah wal ishruna bukan wal ishrina, berarti atasnya tadi wattasi'u asyara wasaminu asyara wasadisu asyara wasabi'u asyara gitu ya. Jadi tinggal dibenerin aja ya, kita ngikutin kitabnya. Kalau kemarin kita baca fathah ya nggak salah juga, itu secara nahwu boleh. Nah sekarang wal ishruna berarti atasnya ngikut wattasi'u asyara wal hadi asyara wasadisu asyara wal rabi'u asyara. Paham nggak? Wal ishruna itu pakai wawu. Ishrun itu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, dimiripin, digolongkan sebagai jamak mudzakkar salim yang mana jamaknya itu pakai wawu. Nanti begitu nasab, begitu khafat pakainya wal ishrina. Paham nggak? Jadi wawu dirubah jadi ya. Itu sifat daripada jamak mudzakkar salim dan yang mulhaq yang diikutkan kepadanya. Muslimuna muslimina tuh. Bukan pakai harokat berubahnya tapi pakai huruf. Ada yang pakai harokat, muslimun musliman muslimin ya kan? Muslimun musliman muslimin. Tapi kalau jamak muslimuna muslimina muslimina. Kalau isim tasniyah yang menunjukkan dua, muslimani, muslimaini, muslimaini. Paham orang? Enggak paham. Wal ishruna ketika dalam keadaan nasab dan khafat itu wal ishrina, diganti wawu jadi ya. Wal ishruna berarti diartikannya itu wahadzal ishruna gitu ya. Wahadza al ishruna, dan ini itu adalah yang ke-20 gitu artinya. Kalau pakai mubtada khabar, tapi kalau pakai badal, dan ini yang ke-20 sebagai rincian daripada bab kelima gitu artinya. Masing-masing ada ilmu cara ngartiin. Wal ishruna ay yashtaghila bit tasnifi. Wah ini udah bukan pelajaran kita, ini ke atas nih. Disuruh nulis katanya tuh, mau nggak pada nulis? Kalau sudah berilmu disibukkan diri dengan nulis katanya. Kita di rumah ngapain? Nonton YouTube. Kalau sudah punya ilmu suruh nulis katanya. Suruh nulis, mengulang pelajaran dengan cara ditulis. Mengulang pelajaran dengan cara ditulis lebih natak, lebih melotok daripada hanya sekedar ngapal. Jadi ada teori menghafal itu, walaupun kita punya mushaf, kalau kita hafal kita dilatih untuk nulis sendiri hafalan itu. Dan kita baca hasil tulisan sendiri. Itu lebih natak karena kita lebih memahami tulisan sendiri. Makanya sahabat Nabi zaman dulu walaupun Nabi nggak baca nggak nulis, Nabi suruh baca. Ayo kamu hafalan surat apa? Surat Wadduha, baca. Kalau bacaannya benar ya berarti benar, sudah selesai.
Tapi yang Nabi suruh nulis dulu. Kamu bisa nulis nggak? Nggak bisa ya Nabi, udah baca. Kamu bisa nulis nggak? Bisa ya Nabi, tulis dulu baru baca. Baca tulisanmu, baca. Kalau bacanya benar ya tulisannya benar, gampang. Benar ya? Yang jadi masalah tulisan benar, baca salah kayak daftar. Tulisannya salah apa benar? Benar. Kenapa bacanya salah? Nah, kalau zaman Nabi, Nabi kan nggak baca nggak nulis, ya. Nabi nggak baca nggak nulis, Nabi menghafal. Nah yang bisa nulis disuruh nulis sama Nabi, suruh tulis di pelepah kurma, di kulit batang pohon, tuh, di tulang, disuruh nulis sama Nabi. Ya, jadi mushaf zaman Nabi itu udah ada, cuman disatukan zaman Utsman bin Affan. Ayo kamu tulis biar nggak lupa, biar nggak hilang, karena Nabi juga khawatir dirinya lupa, walaupun Nabi nggak akan lupa, ya. Tapi sebagai manusia yang punya kekhawatiran, Nabi juga takut lupa. Makanya Nabi sering mengulang-ulang bersama para sahabatnya, kayak kemarin tuh bersama Ubay bin Ka'ab. Disuruh nulis tuh siapa yang bisa? Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid bin Harithah, Abu Sufyan misalnya. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, tuh orang-orang terpelajar itu. Suruh nulis dah tuh. Makanya masing-masing sahabat yang bisa nulis enaknya dia punya Quran di rumah. Tapi yang nggak bisa nulis ya udah menghafal sama kayak Nabi. Nah, bagaimana mengecek tulisan itu benar atau salah? Suruh baca tulisan kamu hasilnya. Kalau salah suruh salah, itu bukan begitu. Ulang lagi tulisnya. Begitu dibaca tulisannya sendiri benar sama itu sahabat, Nabi bilang benar ya udah tulisannya berarti benar, membacanya benar. Apa enggak? Makanya tulisan Quran zaman dulu nggak teratur, ya, macam-macam sesuai dengan ini mushaf punya siapa. Zaman Utsman bin Affan barulah disatukan, dirapiin. Gitu. Itu pun belum ada titik, belum ada baris. Jangan kata baris, titik aja kagak. Jadi huruf fa sama huruf waw bedanya apa? Kalau nggak ada titiknya. Kalau huruf fa itu lebih datar, kalau huruf waw agak melengkung gitu doang. Kalau huruf qaf melengkungnya agak panjangan dikit. Kita bisa lihat di artikel di Google tuh penulisan mushaf zaman dulu. Ya. Barulah dikasih titik, dikasih baris pada zaman-zaman tabi'in atau murid-muridnya. Salah satunya yang andil itu Abul Aswad. Abul Aswad Ad-Du'ali itu murid Imam Ali, yaitu pencetus ilmu nahwu sekaligus yang memberikan titik-titik dan harokat-harokat pada mushaf ataupun kitab-kitab. Wal 'ishruna ay yashtaghila bit-tasnifi wal jam'i wat ta'lifi. Ada tasnif, ada ta'lif, ya. Ada sannafa, ada allafa, nanti ada bedanya. Sama aja, sama-sama nulis, tapi ada sedikit perbedaan. In kana ahlan lidzalika fa innahu yattali'u ala haqa'iqil fununi fa innahu yattali'u ala haqa'iqil fununi wa daqa'iqil ulumi lil ihtiyaji ila kasratit taftish wal mutala'ati wal muraja'ati. Ini hakikatnya tugasnya sama aja satu, cuman bahasanya berbeda-beda. Wa huwa kama qala al-Khatibul Baghdadi yuthbitul hifdha wa yuzakkil qalba wa yashhazu dhihna wa
wa yujayyidul bayana. Atau ajwada yujwidu, ajwada yujidu, mungkin yujidu bacanya, wa yujidul badan. Karena asal dari kata jayyid jawid, tajwid jayyid, jayyid bagus, tajwid memperbagus. Ini ajada yujidu asalnya ajwada yujwidu, wa yujidul bayana kayaknya, wa yujidul bayana. Wa yaksibu jamilal zikri wa jalilal ajri. Wa yaksibu jamilal zikri wa jalilal ajri wa yakhludu ila akhirid dahri. Wal aula ayyataniya bima ya'umu naf'uhu wa taksurul hajatu ilaihi. Wa yatrukut tatwila wa yatrukut tatwilal mumilla wal ijazil mukhilla ma'a i'ta'i kulli musannafin ma'a i'ta'i kulli musannafin ma yaliqu bihi wa la yakhruju tasnifahu, atau wala yukhriju aja, wala yukhriju lebih nyambung. Wala yukhriju tasnifahu min indihi qabla tahzibihi wa tikrarin nazari fihi wa tartibihi. Ini udah bab nulis, ini udah bukan kelas kita sebenarnya, kelas santri itu. Jadi kalau santri-santri itu kalau kuliah di Hadramaut ya, itu tahun berapa dia harus nulis kitab. Yang tulisan kitab itu nanti diulang-ulang, setelah yakin bakal disetor ke dosennya, ke gurunya. Nanti gurunya mentakris, yang mengkritik apa ada yang salah atau tidak. Kalau ada yang salah disuruh ulang terus saja sampai selesai. Kalau ada yang kurang-kurang, ini kurang nih, tambahin hadisnya, tambahin ininya, tambahin. Lalu kemudian dia berkeliling nyari kakak-kakak kelasnya untuk ditambah-tambah. Lalu muncullah, begitu selesai bukunya, kemudian ditakris, diteliti sama dosen-dosennya, baru disetujui, baru dicetak. Jadi setiap santri punya karya. Salah satunya Al-Fawaid An-Nuraniyah itu
ada seorang santri Habib Umar di Sampang, Madura, di dekat rumah. Dia anak dari ketua pondok. Kalau di sini anaknya Abu Yar. Anak dari ketua pondok namanya Ustadz Khairan Zaini. Khairan Zaini anak dari Zaini Soleh, itu yang punya pesantren Karangdurin dekat rumah itu. Terus pondok pesantren Karangdurin itu terkenal, melahirkan banyak santri. Nah ini Ustadz Khairan Zaini nyantri di Habib Umar, dia punya buku, setelah disetujui dapat ijazah untuk diterbitkan namanya Al-Fawaid An-Nuraniyah. Isinya adalah dalil-dalil amaliyah apa yang kita lakukan berupa ibadah seperti tahlilan, seperti mengazani mayit di kuburan, ya, seperti tawassul gitu. Kemudian juga bahasan tentang beberapa bab syariat seperti memakai parfum beralkohol. Kemudian hukum merokok itu dibahas. Al-Fawaid An-Nuraniyah. Jadi saya setiap ke tempat mana aja itu, kalau ada kitab pasti saya ambil. Melihat kitab nih, kitab siapa nih? Bagus nih, nggak ada yang punya. Udah nggak dikaji lagi, udah bosan, ini buat gua aja. Bawa pulang dari Sampang, bukan bawa durian, saya bawa kitab Al-Fawaid An-Nuraniyah Ustadz Khairan Zaini, itu saya baca. Ternyata isinya ya tukilan-tukilan doang, bukan karangan dia. Nukil, dia membuat dalil-dalil amaliyah, memperkuat jamaahnya menggunakan kitab-kitab guru-guru yang sudah ada. Salah satunya merujuk ke banyak kitabnya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, anak yang punya kitab Ibanatul Ahkam itu. Ya, salah satu misalnya kebolehan menguburkan badan bersama rambut Nabi. Jadi ada ulama dulu itu punya simpenan rambut Nabi misalnya. Itu begitu mati, matanya, mulutnya ditutupin pakai rambut Nabi. Jadi orang-orang dulu itu bertawasul dengan segala macam cara. Sekarang apa manfaatnya? Kalau orang itu dikuburin pakai rambut Nabi, manfaatnya apa coba? Itu kan cuma sehelai rambut, bener ya? Kalau kita pikir manfaatnya apa? Ngapain ditaruh di kuburan? Udah itu naruhnya di mata. Kenapa nggak naruh di kantong? Itu salah satu namanya tawasul dan tafa'ul. Kalau tawasul itu kan sifatnya doa. Kalau tafa'ul adalah perbuatan yang merupakan doa, itu tafa'ul namanya. Perbuatan yang merupakan doa itu namanya tafa'ul. Ada tawasul, ada tafa'ul. Kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, tafa'ul itu begini, saya namain anak saya misalnya Abdul Qadir. Biar ngapa loh? Biar alim kayak Syekh Abdul Qadir. Itu namanya tafa'ul, bukan tawasul. Tapi bersifat tawasul, paham gak? Yang dengan itu kita berharap begitu gitu. Makanya ada istilah nama adalah doa. Namanya anak dengan nama ulama, tujuannya apa? Gitu. Nama, banyak orang beralasan orang sekarang nggak usah pakai bab tafa'ul, namain anak dengan nama artis, biar ngapa tuh? Pokoknya gue demen aja sama tuh artis, begitu nggak? Sama begitu ya. Nah, para ulama zaman dulu yang menyimpan rambut Nabi kayak Imam Ahmad bin Hambal itu dikuburin, dan rambut Nabi itu dia punya 3 helai, 3-nya itu diletakkan di kedua matanya dan 1 di mulut. Itu salah satu bentuk tafa'ul yang artinya adalah tawasul. Sekarang apa manfaatnya kan gitu? Itu kan cuma sehelai rambut, tapi kan tidak mungkin seorang ulama melakukan itu tanpa sebuah alasan. Ada dalilnya nggak itu? Dalilnya ada nggak ada, ya kan? Kalau dibilang Imam Ahmad bin Hambal melakukan bid'ah, itu bid'ah. Nggak ada perintahnya kayak gitu, benar nggak? Tapi tentu ulama menafsirkan dengan sebab rambut Nabi itu paling tidak mata sama mulut itu nggak diazab, karena malaikat melihat apa? Ada rambut Nabi. Kalau orang menyimpan rambut Nabi berarti ada hubungan dong dengan Nabi, gitu. Dari mana bisa dapat rambut kalau nggak punya hubungannya, bener ya? Kita punya cincin dari siapa tuh? Dari Ustadz Irfan, pasti punya hubungan. Mau kenal mau nggak kenal,
Ya, atau baru kenal, baru kemudian kenal, ketemu di tahlilan, cocok, ngobrol, dikasih, namanya punya hubungan, bener ya? Oh, cincin dari Ustaz, wah ente kenal sama Ipan Sambo, wah itu preman tuh, kan gitu. Gitu enak gitu ya. Akhirnya nama kita juga rada bagus sedikit karena kenal dengan ketua geng misalnya gitu, ya. Sama begitu juga ulama bertafaul, bertawasul sama begitu, itu tanpa dalil, tapi dalil umumnya ada, paham nggak? Dalil umumnya ada. Yaitu salah satu dalil umumnya adalah Nabi menguburkan ibunya Ali bin Abi Thalib itu pakai jubahnya, pakai jubah Nabi Muhammad. Bukan cuma karena nggak ada kain kafan, walaupun zaman dulu mungkin kesulitan kain kafan, bukan cuma karena itu, tapi karena kecintaan Nabi terhadap bibinya itu, supaya bibinya nanti begitu bangkit pakai jubah yang dari Nabi, paling tidak aman. Di mata malaikat ini orang pasti dekat banget sama Nabi, sampai-sampai jubahnya aja buat kain kafan, kan ada pasti ada alasnya. Jadi berpikirnya kita tuh luas, kalau ulama kita berpikir tuh luas. Nah itu salah satu buku yang terbit oleh beberapa santri, contoh tuh ya, contoh santri yang sudah mendalam ilmu, dia sudah bisa merangkum kalimat dari gurunya, dia bikin buku. Kadang-kadang ada guru yang gak punya penerus, daripada ilmunya punah mending ditulis sendiri. Banyak ulama kayak gitu ya. Ulama belum yakin sama muridnya, tapi dia pengen ilmunya abadi, dia tulis sendiri buku ya. Jadi ada buku yang ditulis oleh guru langsung, ada buku yang ditulis oleh muridnya ya. Salah satu contohnya misalnya kitab Al-Um Imam Syafi'i, itu nisbatnya tidak langsung ke Imam Syafi'i. Ternyata Al-Um itu walaupun kitabnya Imam Syafi'i, tapi yang nulis bukan Syafi'i, yang nulis muridnya Al-Muzanni. Tapi orang tahunya kitab Al-Um punya siapa? Imam Syafi'i, padahal yang nulis muridnya. Tapi murid karena memang menukil kaul gurunya ya, nisbatnya ke itu. Jadi ada beberapa tulisan yang memang ditulis oleh murid. Kalau bisa sebagai murid begitu. Ini muridnya udah ngandelin YouTube, aman udah. Nonton juga belum tentu. Gampang loh Ustaz, kapan-kapan bisa ditonton, tahun depan juga bisa orang ada di YouTube. Abadi selamanya sampai hari kiamat. Tapi begitu direkam gak jadi tonton. Benar gak? Wa minan nasi man yunkiru tasnifa wa ta'lifa fi hadzal zaman. Tadi diomelin Mbah Hashim. Berapa banyak orang zaman sekarang tuh ogah nulis, ogah ngarang kitab. Orang zaman sekarang ogah nulis, ogah ngarang. Saya dulu punya laptop sebelum yang ini. Kan saya rusak itu udah punya buku sampai 60 halaman. Belum dikasih judul, udah tulis. Habis tuh hilang tuh barang laptop itu. Punya laptop merek Toshiba lagi, Toshibanya bangkrut, laptopnya rusak. Begitu di servis sudah nggak ada barangnya, bangkrut Toshiba. Padahal saya udah ngarang buku tuh 60 halaman udah. Bahkan beberapa kitab saya menjelaskan, ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Indonesia. Semuanya punah begitu saja. Nggak tahu nih anak jadi Padang ada bisa diandalin nulisnya ntar. Nah orang sekarang, orang dulu untuk menunjukkan berapa paham dirinya, dia ngerangkum kitab dari pemahaman dirinya. Nanti kitabnya disodorin ke gurunya untuk menunjukkan bahwa dirinya paham apa enggak sama pelajaran itu, gitu. Nanti sama gurunya kalau yang kelebihan dikurangin, kalau yang kurang ditambahin, kalau yang salah dikoreksi. Itu penting ya. Mumpung punya guru, tuh kalau orang-orang kuliah kan gitu. Ada skripsi, ada tesis ya. Ala ma zaharat ahliyatuhu, ala ma zaharat ahliyatuhu wa urifat ma'rifatuhu.
wala wajha li hadzal inkari illa tanafusa baina ahli al-a'sari wal apa ini wa illa faman nah ini sampai sini kita panjangan sering bacanya nggak tahu lagi dah lihat ke atas wal ishruna dan yang ke-20 nggak usah baca dulu ya langsung wal ishruna yang ke-20 daripada bab ke-5 ini terakhir dari bab ke-5 karena besok udah bab ke-6 bab sadis bab paling sadis wal ishrun yang ke-20 ayyashtaghila wal ishruna ayyashtaghila yang ke-20 ayyashtaghila hendaklah seorang santri atau seorang yang ahli ilmu yang angkuh belajar hendaklah menyibukkan diri bit tasnif dengan mengarang kitab. Ini bikin kuotas cintamu loh. Lebih parah lagi bikin status WA ngeluh loh. Ya Allah, kapan hidup gua berubah? Kapan itu? Banyak itu bikin status WA yang kagak-kagak menunjukkan kelemahan diri. Padahal harusnya status itu yang bahagia-bahagia biar teman-teman lihatnya kita nggak susah dan yang hasut makin hasut hidupnya enak banget makin gede gaya gua biar yang sakit tambah sakit yang senang sama kita ikut bahagia ini keluhanmu lo isinya ya Allah kepada siapa lagi aku mengadu itu udah tadi udah manggil ya Allah itu musyrik gitu. Ya Allah kepada siapa aku mengadu? Ya Allah barusan manggil ya Allah kepada siapa? Punya teman begitu amat ya ketawain aja dah WK. Siapa yang dimaksud? Dalam menyibukkan diri dengan tasnif menyusun kitab ya menyusun atau mengarang sama aja wal jam'i dan mengumpulkan jamak itu sama jadi begini nih ada tasnif ada jamak ta'rif ini satu ya muradif namanya sinonim ada tasnif ada jamak ada ta'rif tapi kalau tasnif itu terkesan itu karangan sendiri kepintaran sendiri kecerdasan sendiri wal jam'i itu mengumpulkan itu berarti kita ngarang kitab ada hadisnya itu kita kasih rujukan saya dapat hadis ini dari kitab ini silahkan kembali ke kitab ini silahkan lihat kitab ini dikasih not itu jamak namanya ada lagi taklif kalau taklif sama kayak jamak jadi taklif itu membuat satu pendapat tapi nukilan dari kitab sama aja sebenarnya tasnif jamak taklif itu muradif. Nah, dalam ilmu balaghah, perhatikan ini, dalam ilmu balaghah, dalam ilmu keindahan bahasa Arab, kalau ada kata sinonim yang direntet, padahal maknanya sama aja, itu menunjukkan apa? Taukid. Menunjukkan apa? Taukid. Jadi tidak ada salah kecuali harus begitu, gitu, penting. Jadi ente harus tasnif, harus jamak, harus taklif, harus menyusun kitab, harus menyusun kitab. Gitu, bahasa. Pokoknya nggak ada lagi selain itu. Jadi mengarang kitab dengan kecerdasan sendiri, begitu juga mengumpulkan riwayat-riwayat dan taklif, mempersatukan. Taklif itu juga terkesan gini, jadi kita merangkum beberapa pendapat para imam yang bertentangan, kita jadikan satu pendapat, terus kita kasih dah keputusan terakhir bagaimana saya ngambilnya, itu namanya taklif, sama aja.
Kayak yang saya bilang tuh, ada Dr. Erwandi Tarmizi, orang Riau, lulusan Lipia, 3 tahun di Lipia, kemudian S3, S2, S3 di Ummul Qura di Mekah. Itu dia punya kitab Muamalat Kontemporer. Jadi dia adil, walaupun dia lulusan Lipia, tapi pendapat-pendapatnya tidak semena-mena ngambil pendapat semua ulama Saudi. Bahkan beberapa guru seperti Al-Utsaimin dan lain-lain itu dikoreksi sama dia. Jadi dia ada satu pendapat kedua menurut imam ini, pendapat ketiga menurut imam ini. Ada lagi pendapat menurut ulama sekarang, yaitu menurut Albani, menurut siapa. Tapi yang dia disimpulkan lebih kuat menurut pendapat kami. Nah, hebat kan? Itu kuliah syariah di Ummul Qura. Itu namanya taklif, ya. Jadi membuat buku, beberapa pendapat dirangkum, bikin kesimpulan, namanya taklif. Kalau jamak, hadis-hadis dikumpulin, hadis ini, hadis itu kumpulin, imam ini, imam itu. Kalau tasnif, ngarang dari kecerdasan sendiri, tanpa dia merujuk, dibikin aja karangan, Kalau udah selesai baru dilihat, dirujuk. Bisa paham kan ini konteksnya? In kana ahlan lidzalik, kalau bisa. In kana ahlan lidzalik, kalau bisa. Kalau dia jago dalam hal itu ya dilakukan. Kalau belum ya jangan. Kalau sudah bisa ngarang buku, silahkan ngarang buku. Itu dilatih ya. Itu kalau di Facebook tuh ada kolom khusus untuk nulis ya. Kolom buku. Kita bisa bikin buku di Facebook. Zaman dulu kan kita sering bikin artikel ya. Artikel tentang apa aja, baik copy paste atau apa, kan ada tuh di Facebook bab bagian buku, kayak kolom bagian buku. Kita bisa menerbitkan buku di Facebook. Kalau zaman dulu saya ingat ada Blogspot 20 kalau nggak salah, isinya buku-buku karangan dari siapa aja. Atau kalau zaman dulu lagi cerpen ditaruh di mading kalau zaman sekolah. Banyak. Kita belajar nulis. Jadi kita biasakan belajar nulis pakai notepad. Kalau zaman sekarang udah gampang lah notepad. Anak bocah sekarang notepad, dia tulis tuh kecerdasan dirinya tentang apa aja. Misalnya sosiologi, mendalami karakteristik orang sebret. Ada yang begini, ada yang begini. Saya punya teman namanya Luha, orangnya bangor. Itu sultan ya. Nama sosiologi apa aja ditulis. Kecerdasan namanya itu. Ada kitab namanya Muqaddimah yang ngarang Ibnu Khaldun. Judulnya Muqaddimah, pembukaan, tapi isinya 2000 halaman. Anda bisa bikin Muqaddimah 2000 halaman. Kalau kita Muqaddimah tahunya lah, alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu Muqaddimah. Ini Ibnu Khaldun Muqaddimah, tapi isinya tentang sosiologi, bahkan menjadi rujukan sosiologi dunia. Semua ulama barat merujuk ke Ibnu Khaldun. Hebat nggak tuh? Membicarakan tentang perang Tatar, perang Mongol, dari ilmu disiplin ilmu fikih, tasawuf, hadis, nyebarnya di mana, imam siapa aja ngeriwayatin tuh, di mana aja, daerah mana aja, kemana aja tuh periwayatannya, sampai masalah perang, sampai masalah kerajaan, sampai masalah penyusunan negara. Ibnu Khaldun, ulama Islam. Hebat nggak tuh? Judulnya Tawadhu Muqaddimah. Terus sindiran sebenarnya, Bang. Muqaddimah udah begitu, gimana ilmunya? Ada juga tajwid, ilmu tajwid yang saya sering baca namanya Muqaddimah Al-Jazariyah. Baru Muqaddimah udah jadi satu buku. 120 halaman. Baru Muqaddimah. Belum dalamannya belum. Baru Muqaddimah. Baru belajar baca ilmu tajwid. Ada lebih dari 200 bait kalau nggak salah. Atau 100 berapa? 230-an. Itu baru Muqaddimah. Muqaddimah Al-Jazariyah tentang ilmu tajwid, baru pembukaan sudah 160 halaman.
Berarti dia mendalami qiraat as-sab'ah lebih luas lagi daripada itu. Baru ilmu belajar baca Quran aja udah 120 halaman. Kalau kita dalamin teorinya puyeng kalau nggak bisa baca. Tapi kalau yang senang baca, wah enak banget itu. Seperti kita masuk ke dunia. Seperti kemarin Imam Syafi'i itu yang kalau lihat buku seperti lihat kue, ya. Lihat buku seperti lihat kue. Makan. Bisa nggak menikmati itu? Bisa belajar itu. Fa innahu yattali'u ala haqa'iqil funun. Mengapa mesti nulis? Karena itu menerbitkan, mengesankan atas kedalaman paham kita terhadap cabang ilmu, haqa'iqil funun, hakikat daripada cabang-cabang ilmu. Jadi yattali itu memunculkan, jadi memberi kesan bahwa kita itu paham gitu atas hakikat-hakikat cabang-cabang ilmu. Paham nggak sama ilmu fikih? Paham nggak sama ilmu tasawuf, sama ilmu tauhid? Bisa nggak dibikin? Imam Al-Ghazali punya kitab Ihya, dalam satu kitab 3 disiplin ilmu. Berarti dia paham. Wa daqaiqil ulumi, dan kedalaman-kedalaman lautan ilmu. Dia paham hakikatnya dan dia juga paham kedalaman ilmu. Lil ihtiyaji ila kasratit taftish. Lil ihtiyaji, untuk mendukung kebutuhan, ila kasratit taftishi, kepada kasratit taftish, banyak berdiskusi, berdebat. Jadi berdebat itu penting, tapi bukan berdebat yang berantem, bukan. Jadi ada ilmu jidal, ilmu berdebat. Kalau kita mau lihat ilmu berdebat, lihatlah di YouTube ilmu Sidogiri. Dengerin santri Sidogiri puyeng pala. Yang paham aja puyeng, lagi nggak paham ngomongin apaan sih. Sampai ada yang komentar gini, itu santri pada ngapain sih debat masalah gitu? Orang Amerika sudah sampai Mars, ini masih debat masalah fikih. Dia nggak paham. Tanpa ada benteng fikih, agama kita akan tergerus, paham nggak? Tanpa ada benteng fikih, siapa yang menyelamatkan dunia ini? Kalau nggak tahu halal haram, ya kayak binatang. Udah kita debatnya sambil merokok lagi. Enak banget. Menurut imam ini, oh nggak bisa Ustaz, harus begini, harus begini. Tapi menurut imam ini begini, iya, tapi wah rame, pusing lihat. Tapi itu ilmu jidal, ilmu taftish. Ilmu taftish itu ilmu yang memerlukan kekuatan pikiran, berdebat seperti orang sidang sarjana. Ya. Jadi nulis itu penting untuk apa? Untuk kita menyampaikan debat seperti stand up comedy. Stand up comedy kalau nggak ditulis nggak bisa nyampein. Ya, walaupun begitu disampaikan tidak persis seperti apa yang ditulis. Saya lihat misalnya podcastnya Raditya Dika. Raditya Dika itu katanya, saya kalau mau podcast, kalau mau stand up jangan dikira saya nggak nulis. Biar saya udah jam terbang udah tinggi, tetap saya nulis. Tapi nggak persis seperti ditulis. Tujuan apa nulis? Supaya ngikat otak kita. Biar begitu kita menyampaikan, kita ingat kalau kita pernah nulis. Jadi seandainya nyasar nggak jauh-jauh banget, paham nggak? Nah, saya pun begitu. Kalau khutbah kadang kalau lihat tempat yang banyak kantor, saya baca teksnya. Tapi kalau khutbah di masjid-masjid biasa, tetap ditulis, tapi disampaikan supaya ingat dengan tulisan kita. Disampaikan tanpa teks, tapi ingat kita pernah nulis. Itu penting. Jangan yang nggak sepele. Makanya orang yang nggak mau nulis udah pasti materinya ngaco, kan gitu ya. Kalau belajar stand up comedy, kalau nggak nulis pasti materinya ngambang, ngaco. Nggak ada punchline, ada kekuatan tembakannya nggak ada. Jokes-jokesnya kurang enak. Beda sama Gus Dur biar kata molor juga jokesnya tajam. Wal mutala'ati, dan penting juga untuk mengulang-ulang pelajaran. Wal murajaati, begitu juga mengulang-ulang pelajaran, sama tuh mutala'ah, murajaah, muradif. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa maulana innaka antal wahhab wa subhanaka allahumma wa bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin.